Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bungkus di prediksi duet maut Piala Eropa masih bersama Bung Abo. Oke. Bung Abo, Apa kabar, Bung Bos? Alhamdulillah. Setiap pertandingan kita dipertemukan. Harus Alhamdulillah. selalu. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat, Bung Gus. Ya, itu yang kita harapkan Bung Abo, apalagi suasana mencekam di mana-mana kan tidak turun-turun landainya susah, tapi tingginya meroketnya cepat ya seperti itu. Iya, Bung. Oke, Bung Abo, kita kembali lagi di prediksi duet maut nih, tapi sebelum membahas atau memprediksi pertandingan yang nanti malam, ada 2 pertandingan nih. Ada Belanda melawan Ceko dan ada Belgia melawan Portugal. Wow. Itu adalah pertandingan yang mungkin pokoknya mah paling ditunggu, paling dinanti karena sebagai juara bertahan mungkin Portugal juga tidak mau dibuat malu sama Belgia. Sementara Paling Belgia berdebar-debar ini ya. Sementara Belgia sendiri saat ini timnya adalah tim generasi emas. Ya, Pixpolpernya lagi di Oke, atas. dan di pertandingan pertama ada Belanda melawan Ceko yang Belanda 3 kali menang di penyisihan grup, sementara Ceko sekali menang, sekali seri dan sekali kalah. Tapi berdasarkan head to head pertandingan, Ceko masih unggul di atas Belanda nih. Oke. Tapi sebelum ngebahas itu, saya mau tanya dulu nih. Oke. Oke, ini lagi rame nih Bung Abo. Iya. Ferdinand pindah katanya. Waduh. Ferdinand Sinaga nih. Ini kira-kira Ferdinand Sinaga. Nggak apa-apa. Sedikit Biar nggak lah. terlalu serius. Iya. Nanti ngebahas yang ini biar agak sedikit hanut. Oke. Kalau saya pribadi Ferdinand Hengkang itu bagus lah. Karena mungkin ya bagus. Bukan bagus saya tidak suka sama Ferdinand. Bagus buat Ferdinand. Karena mungkin di Persib itu kan strikernya udah kebanyakan loh. Betul. Apalagi saya nanti masuk lagi ya. Iya. Kan bahaya kan? Bahaya. Enggak. Ada Wonder Luis, ada Castillon. Oh, Castillon. Ya, ada Ewe. Iya, Ejra Walian maksudnya gitu kan. Serius. Iya. Nah, mungkin ada Fred juga mungkin yang bisa diplot menjadi striker. Belum ada striker muda yang berumur 18 tahun yang sekarang ada di Persib. Mungkin dengan melihat kondisi seperti itu, akhirnya Ferdinand juga hengkang nih. Nih. Saya mengingatkan ke diri saya sendiri sebetulnya, Bung Gusdul ya. Ketika itu tahun 2008 sampai akhirnya saya juga harus pindah. Memang di situ banyak sekali stok striker yang menumpuk. Apalagi waktu itu juga saya sebetulnya belum punya chemistry yang terbangun dengan pelatih, karena sebelumnya memang saya sudah begitu terbangun ya, saling kepercayaan sama pelatih juga sangat luar biasa. Jadi sebetulnya ini momen Ferdinand pernah terjadi terhadap saya. Tapi kalau saya pribadi sih keputusan yang sangat tepat ketika Ferdinand memang harus melakukan ini, walaupun dengan sangat berat hati ya Bung Gusdul. Karena apa? Saya punya keyakinan bahwa Ferdinand ingin mendapatkan menit bermain yang banyak. Sedangkan di Persib sendiri, saya melihat kemarin ketika dia bermain di Piala Menpora, menit bermainnya memang tidak terlalu banyak, sedikit karena ya itu tadi stok strikernya yang seperti Bung Gusdul cerita penuh. Karena memang kuotanya sekarang Liga 5 pemain asing. Iya. 5 atau 3 sekarang? 5. 3 Asia 2. Itu 3 kalau Iya, jadi tidak ada perubahan ya. Biasanya kan klub-klub di kita lebih senang memakai jasa pemain asing. Sudah pasti. Dan kalaupun kita menyebutkan tadi kuota pemain asingnya salah juga nggak apa-apa, biar pada komen gitu. Wah, salah sih Mang Akhil. Ya nggak apa-apa lah. Yang jelas memang biasanya dimanapun klubnya, kalau pemain depan selalu ingin pakai tenaga pemain asing. Tapi ini kan, ya udah kita nggak usah bahas. Ya pokoknya intinya. Soalnya takutnya nanti kalau kita bahas di sini, Ferdinandnya nggak jadi pergi lagi. Tapi Ferdinand kalau toh misalkan ini pandangan ya, kalau ngelihat kamu seperti ini, ada situasi yang saya bisa merasakan apa yang dia rasakan sekarang, bahwa situasi yang sangat sulit buat dia ketika memutuskan bertahan di sini, otomatis karirnya pun semakin Oke.
menit bermainnya mungkin berkurang ya. Jadi kepercayaan dirinya juga tidak Oke, karena jarang bermain seperti itu. tidak akan stabil ketika dia mendapatkan kepercayaan ya Bung ya. Jadi keputusan yang tepat ya. Ya, kalau memang seperti itu, apalagi Persis Solo juga punya target. Emang ke Persis Solo? Iya, saya pernah lihat tadi di media massa seperti itu. Oh gitu. Persis Solo ya. Mudah-mudahan keren. Keren. Iya. Aduh. Enggak. Kalau saya sih, ya Udah, begitulah. Begitulah. Pokoknya kita bukan mau ngebahas sebenarnya bukan mau ngebahas Ferdinand. Ini makanya. Cuman karena isunya lagi hangat. Ini intermezzo ya, aja. intermezzo lagi rame kan. Wah lagi ini. Saya pengen nanya sama Bung Abo sebagai mantan striker, sebagai alumni Persib, keluarga Persib juga kan, gimana sih rasanya kok menit bermain juga belum banyak, terus kontrak juga mungkin baru berjalan, udah pindah kan. Apakah ini ada tekanan dari manajemen atau misalkan Robert menjanjikan sesuatu? Saya tidak pernah tahu dan tidak akan membahas di sini. Iya, karena ini bukan saatnya membahas Persib. Yang jelas biasanya mah hati mah di dia gitu kan. Tapi ayo menit bermainnya kurang. Ya, anggarnya harus. Oke. Nah, gitulah, Bung. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertandingan nih nanti jam 11 nih. Ada jam 11. Belanda melawan Ceko nih. Wah. Belanda sendiri 3 kali bermain poinnya sempurna 9. Tapi Belanda sempat kebobolan 2-0. juga. Oke. Ceko juga bukan istilahnya bukan tim yang kecil lah. Levelnya juga sepak bola Ceko lumayan. Walaupun Ceko lolos ke babak 16 besar ini sebagai tiga terbaik ya. 3 terbaik. Salah satu 3 terbaik nih. Sama dengan tim Portugal juga. Iya. Nah, sekarang akan melatih Belanda. Kira-kira pertandingannya seperti apa nih? Kira-kira. Iya, kalau soalnya gini Bung Gusdul ya, kalau melihat head to head sebelumnya dari tahun berapa? Tahun kalau nggak salah waktu itu tahun terakhir 2014-an lah ya, 2015-an lah Bung ya. Nah, memang Belanda waktu itu juga masa transisinya hampir kan mereka nggak lolos juga. Nggak lolos, ya betul sempat nggak lolos. Seolah-olah itu bencana sepak bola Belanda aja ya waktu itu. Dan mereka juga dikalahkan. Saya juga teringat sosok striker yang begitu tinggi waktu itu, Jan Koller kalau nggak salah dari Republik Ceko. Mereka punya duet yang sangat luar biasa waktu itu. Tapi itu dulu. Sekarang Belanda sudah lebih siap, Bung Gusdul. Walaupun kemarin mereka kebobolan ya. Iya. Mungkin ini jadi bahan perhatian dari pelatih Frank de Boer. Bagaimana mereka bisa mengorganisasi lagi pemain belakangnya. Tapi yang jelas Belanda yang sekarang lebih berbeda, banyak pemain-pemain mudanya yang sudah bersinar di klub-klub Eropa, dan saya pikir Belanda tidak akan terlalu kesulitan. Tidak kesulitan. Nah, dengan Ceko sendiri istilahnya dulu ada Jan Koller kan, yang tinggi botak itu kan produktif. Tahu kan? Terus kok kenapa sih sekarang Ceko bahkan lolos juga dari 3 terbaik. Nah, apakah sedang krisis juga nih Ceko sebenarnya? Iya, kalau untuk masalah krisis saya tidak terlalu mendalami itu ya Bung Gusdul ya. Tidak terlalu, yang jelas sih melihat dari permainan di fase grup, Ceko agak sedikit tertati-tati ya Bung ya. Sampai akhirnya dia dinyatakan lolos pun sebagai ketiga terbaik. Belanda dengan digdayanya begitu luar biasa melenggang dengan 3 kemenangannya, dan juga kalau secara materi pemain Belanda lebih unggul. Iya, dari setiap lininya bagaimana di situ ada Memphis Depay juga. Ya, yang sekarang kalau tidak salah pindah ke Spanyol nih, Liga Spanyol. Barcelona. Saya kurang tahu Barcelona atau Madrid, tapi katanya udah pindah. Sudah pasti, karena kemarin dia sangat bersinar ya. Betul. Bermain di Liga Prancis. Oke. Juga ada Matthias de Ligt. Ya, itu juga walaupun masih muda tapi reading of the game-nya sangat luar biasa itu anak. Dan saya senang sama penjaga gawang Martin Skjelbug. Ya. Iya, Skjelbug. Iya, Martin Skjelbug dia begitu tinggi sekali ya Bung ya. Dia sempat bermain di AS Roma waktu itu kan. Iya, betul. Sangat luar biasa. Saya sempat melihat aksinya
Dan ya memang tidak salah ketika dia mendapatkan kepercayaan penuh sekarang dengan tinggi yang begitu kekar, tapi tetap kebobolan ya. Ya, Ya, betul. kebobolan juga karena ya kembali lagi miskomunikasi si pemain belakangnya. Pasti itu Bung Gusdul. Oke, tiap lini Belanda hampir merata. Merata, Bu. Oke, dari depan Kolaborasi sampai pemain senior dan juniornya juga memang ada. Bahkan mereka juga bermain di klub-klub besar yang Ya. tersebar di seluruh benua biru nih. Wah, luar biasa. Dan bukan klubnya penghuni papan bawah, maaf ya. Iya, Namun betul. Mereka klub-klubnya yang bersaing di papan atas ya, Bung. Sementara kalau saat ini mungkin di Ceko juga tidak kurang inilah, Ya, kurang Ceko, terdengar kurang gaungnya terdengar ya. gaungnya. Bahkan ya kalau misalkan kita sebut Ceko lolos dari 3 terbaik ya, kok bisa sih Ceko ya, tim sekelas Ceko gitu. Tapi mungkin ini akan jadi semangat yang lebih buat tim Ceko ya, Bung ya. Ya kini kan kita hanya memprediksi dan mengulas. Betul. Jadi kalau pandangan saya, mereka tidak diperhitungkan. Secara materi pemain mereka unggul. Pemain-pemainnya juga sudah banyak bermain di benua biru tadi, yang katakan Gus Dul, di Eropa. Dengan tim-tim atasnya, bermain di tim papan atas. Nah, sekarang timnas Ceko juga dengan merata kebersamaannya, saya pikir juga mereka tidak hanya ingin membalikan prediksi orang bahwa ketika dia menjadi ketiga terbaik, dia ingin membuktikan bahwa itu salah, bahwa saya masih bisa memberikan perlawanan. Tapi tetap harus waspada juga. Nah, kalau bicara sejarah mungkin Belanda juga masih tertinggal nih. Dari Ceko, Belanda kalah di penyisihan di Euro Championship. Nah, seperti itu kan itu terakhir 2004. Nah, berarti Belanda juga setelah kekalahan itu berbenah ya. Berbenah lah, sudah pasti kan ketika seolah-olah sepak bola Belanda menangis lah ya, waktu itu nggak lolos gitu kan. Mereka betul-betul berbenahnya sangat luar biasa. Bagaimana ketika pemain-pemain Ajax waktu itu bermain di Champions League, mereka bisa bisa membungkam lah ya, Bung ya, yang sebetulnya klub-klub Eropa yang sudah menjadi langganan lolos ke babak selanjutnya, Ajax bisa mengatasi itu semua. Tapi ya memang akhirnya juga ketika Tottenham Hotspur juga menyelesaikan perjuangan mereka ya di kandangnya waktu itu. Banyak sekarang pemain-pemain yang bermain untuk timnas Belanda hampir mayoritas bermain di klub Ajax juga. Klub Ajax. Oke, berarti setelah Belanda tidak lolos, Belanda itu membenahi sepak bola nasionalnya. Iya, sudah pasti kualitas kompetisinya sudah pasti ya kan. Betul-betul dia mulai lagi dari nol dan pelatih pun ada penyegaran ya. Itu kan satu kali tidak lolos kan. Nah, buat timnas sendiri udah beberapa kali nggak lolos nih. Kok nggak berbenah terus nih, gimana nih? Ya, materi pemainnya yang mana? Yang pasti bukan Bung Abo. Bukan materi pemainnya yang sekarang atau memang ya iyalah. Yang cari penyegaran kita itu 5 tahun ke belakang itu timnas Indonesia itu gaungnya sudah nggak bisa dibilang tim yang kuat. Iya. Bahkan saya juga sempat sedih lah Bung Gusdul. Gitu. Kenapa nggak membenah kan kalau tim Belanda, tim Italia ketika dia tidak lolos Piala Dunia, mereka betul-betul dibenahi karena ingin sepak bolanya maju lagi kan. Tidak mau jadi aib buat mereka. Betul. Nah, sementara kita tiap tahun menerima aib, kok nggak berbenah terus ini PSSI gimana ini? Iya, itulah Bung Gusdul, ini yang menjadi PR juga ya, PR bersama. Tapi saya sebagai pemerhati sekarang ya Bung ya. Kenapa? Jadi kadang-kadang ketika Vietnam dulu sudah bisa kita kalahkan gitu ya Bung ya. Sekarang malah mereka bisa mempermainkan kita gitu kan. Itu ya sangat sedih gitu. Berarti ada apa sih dengan sepak bola Vietnam kok sekarang mereka bisa maju? Saya melihat saya sedikit mengorek ya Bung ya. Mereka kualitas kompetisinya sangat bagus. Aturan-aturan dan pengaturan bukan pengaturan skor kan? Pengaturan jadwalnya, Bung. Itu maksud saya. Saya kira pernah pengaturan skor. Eta mah tinggal dilanjutin sama itu. Pengaturan jadwalnya juga sudah ada gitu kan. Kalau kompetisi sekarang berjalan, tahun depan mereka sudah ada. Kompetisinya udah jelas nih. Bulan ini sudah tidak ada lagi
nanti diundur lagi, nggak ada. Mereka tetap berjalan. Oke. Nah, terus pelatih tim nasionalnya juga hampir lama menukanginya gitu ya Bung ya, bener-bener dari pondasi banget, fundamentalnya mereka bener-bener benahi sampai akhirnya sekarang, enak banget dilihat. Ya udah. Jadi mereka juga Vietnam juga dengan penuh keyakinan kalau pelatihnya, kalau saya tim saya kalah dari Indonesia, saya akan angkat kaki. Berarti dia itu sudah punya keyakinan bisa mengatasi Indonesia. Iya, jadi sudah tahu cara bermainnya seperti apa gitu Jadi kan. seperti udah kebaca ya. Iya, kalaupun sekarang gini, dulu ketika kita bermain keras ya Bung ya. Sebentar. Ini kita ngebahas Terima kasih. Jadi kelupaan. Nanti lagi. Udahlah, nanti kita lagi. Karena ada pertandingan kedua nih nanti. Ada pertandingan nanti Super Soccer akan mengadakan lagi pembahasan ini. Betul. Ya, Super Soccer. Sekarang kita lanjut ke pertandingan kedua nih. Sebelum ke prediksi skor ya. Ada pertandingan yang mungkin kita tunggu-tunggu. Pasti Bung Abo nunggu. Saya akan nonton itu. Ya, Bung Abo juga akan malam ini. Saya akan nonton. Nunggu libur Belgia melawan Portugal. Ya. Tapi ini Portugal juga tertatih-tatih nih, Bung. Ya. Belgia begitu perkasanya. Di 3 pertandingan mereka berhasil menyikat semua pertandingan. Sementara Portugal kalah 1 kali, draw 1 kali, dan draw lagi. Menang 1 kali, menang 1 kali, kalah 1 kali, seri 1 kali. Terakhir seri lawan Prancis 2-2. Ini seperti Piala Eropa sebelumnya. Portugal itu tidak diperhitungkan, tapi akhirnya bisa jadi juara. Nah, apakah di Piala Eropa kali ini Portugal bisa angkat bicara lagi? Karena mungkin yang dihadapi juga Belgia adalah tim yang mungkin sekarang generasinya adalah generasi emas nih. Ya, udah pasti. Gimana ya Bung Gus? Nah, timnasnya nanti aja. Sekarang Belgia aja nanti ya, habis timnas ini ya. Iya. Lanjut. Oke. Ini Bung Gus dulu menarik sekali nih. Di satu sisi saya sangat terinspirasi dengan sosok Cristiano Ronaldo. Pemain tersebut tidak habis dimakan waktu ya. Maksudnya dimakan usia ya Bung ya. Tetap bugar, sangat luar biasa. Mereka si pemain ini menjadi barometer pesepak bola di seluruh dunia lah Bung ya. Iya, betul. Sangat luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Saya sangat respect sekali buat pemain yang satu ini ya Bung ya. Di satu sisi saya senang banget gitu kan. Tapi di satu sisi juga ketergantungan Portugal terhadap Ronaldo ini yang sebetulnya menjadi bumerang juga ya Bung buat timnas Portugal. Dengan sekarang ya, yang sekarang ini. Bahwa yang tadi Bung Gus dulu cerita, timnas Belgia sekarang lagi masa emasnya. Iya. Ya, dan ya bukan karena saya juga menjagokan timnas Belgia, tapi betul-betul mereka ini lagi top performance-nya. Ya, oke, betul. Enak banget dilihatnya. Ya, saya sih paling bingung ini memprediksi ini yang 2 pertandingan. Oke, karena sama-sama ya. Di sisi lain suka sama Ronaldo, di sisi lain Belgia menjadi tim favoritnya Bung Abo. Tapi tetap ya Bung ya, kalau melihat konsistensi pertandingan Belgia kemarin, saya pikir Belgia juga akan mampu mengatasi timnas Portugal. Ya, Oke, Bung. Kita bicara lini per lini nih. Oke. Belgia punya striker jangkung dan kuat sekali. Lukaku. Lukanya. Lukamu? Iya, enggak, lukanya. Oh, lukanya. Lukanya aja. Kalau ya? Lukaku kan saya nggak mau berluka. Lukamu juga saya tidak mau menyakiti Bung Abo. Saya juga tidak mau Belgia sekarang Lukaku. Iya, lukanya aja. Lukanya PSSI. Kadinya deh. Itu sampai sekarang tuh Lukaku itu di klubnya juga luar biasa, di timnasnya juga. Mungkin kalau dibilang timnas Belgia tergantung sama Lukaku juga bisa dikatakan seperti itu, seperti Portugal pada Ronaldo. Oke. Kira-kira barisan pertahanan Portugal bisa nih nggak mengatasi Lukaku yang lagi on fire ini? Saya pikir akan sedikit kesulitan. Lukakunya atau pemain belakangnya? Pemain belakangnya, karena apa? Di situ biasanya pemain belakang itu butuh pemain sosok yang betul-betul masih energik, masih bugar, masih usianya juga masih produktif lah Bung ya. Bukan saya menyempelekan kemampuan Pepe ya Bung ya, tapi kadang-kadang juga
Pepe pulang pergi itu apa? Iya, iya. Pepe pulang pergi dari Portugal Ke mana? Portugal lagi gitu. Iya, Pepe Portugal ke Portugal, betul itu. Oke. Iya. Jadi saya pikir Pepe bakal sedikit kewalahan ya dengan sosok Lukaku, apalagi ada juga di situ second line-nya seperti Kevin De Bruyne itu, wah, kayaknya harus sedikit kerja keras nih timnas Portugal. Pemain belakangnya ya. Dan sebaliknya juga timnas Belgia sendiri pemain belakangnya tetap harus hati-hati. Tetap waspada dengan walaupun sekarang Cristiano Ronaldo tidak dengan tidak dengan performa terbaiknya. Iya, maksudnya kecepatannya kadang-kadang dia masih bisa kapan harus dia push kecepatannya, kapan juga dia harus santai dulu gitu kan. Saya kalau melihat kemarin begitu dia mencetak gol yang pertandingan pertama ketika menghadapi Jerman, dia sprint dari belakang. Luar biasa itu. Kecepatannya hampir 11 detik. 11 detik lah, 100 meter 11 detik lah Bung, itu kalau nggak salah. Oke. Untung Usain Bolt juga nggak mikir. Oke, nih Bung Abo, lini tengah nih. Lini tengah Belgia itu luar biasa. Mungkin kalau saya lihat tuh lini tengah Belgia itu mungkin yang terbaik untuk saat ini dia. Karena ada Kevin, ada Eden Hazard juga yang bisa turun ke tengah, bisa jadi jadi penyerang juga, second striker seperti itu. Nah, sementara Portugal masih mengandalkan mungkin yang kemarin masih lini tengahnya nih, masih yang kemarin. Kira-kira pertarungan karena sentral dari pertandingan ini mungkin lini tengah. Iya, sudah pasti. Oke. Ya, saya melihat juga pemain dari Manchester United itu Hernandez masih ini kan malam ini di Bruno Fernandes. Tadi saya bilang si Sarito Hernandez salah, untung Bruno Fernandes. Bukan Bruno Mars ya? Bukan. Bruno Mars itu yang suka nyanyi. Oh. Iya, Bruno Hernandez sama siapa? Sama satu lagi yang dari Manchester City juga. Ayo siapa? Ingat nggak? Saya nggak suka Man City. Bukan, maksudnya yang dari Manchester Bernardo Silva. Oh. Tuh, itu juga sama juga, Bung. Lini tengahnya juga sangat kuat juga. Nah, tapi tetap gitu kan. Saya masih punya keyakinan bahwa Belgia akan sedikit terbuka ya. Terbuka untuk melakukan penetrasi ke depannya. Karena ketika De Bruyne dia mengobrak-ngabrik, timnas Belgia sudah antisipasi untuk mengcover posisi dia supaya tidak terlalu gampang ditusuk. Gampang ditusuk ya. Sate yang ditusuk. Iya. Nanti Idul Adha. Idul Adha. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, berarti mungkin lini tengah akan lebih dikuasai. Setuju nggak lini tengah karena gini Bung Abo, Bruno Fernandes kan di MU, sementara Kevin De Bruyne kan di Man City. Sementara di klubnya saja bersaing. Bahkan MU favorit saya banyak kalah sama City. Mungkin ini juga akan terjadi nih lini tengah antara lini tengah Portugal dan jadi siapa yang terbaik ya? Mungkin itu yang jadi yang terbaik. Bisa jadi Seperti bisa jadi. Bisa jadi itu, Bung. Tapi ya itu tadi kedua pemain tersebut juga ingin seolah-olah kalau di klubnya ingin memperlihatkan bahwa Manchester nggak tahu red, nggak tahu blue pasti gitu. Kayak gitu. Pasti gitu ya. Tapi sekarang dengan dominasi yang sangat luar biasa dari City, saya pikir sekarang lagi seru-serunya orang berbicara Manchester City. Manchester City betul. Udah pasti karena ya menjuarai kan IPL. Yang kedua juga finalis kemarin kan ya? Betul, finalis. Cuman sayang kalah sama Chelsea gitu. Iya. Favorit saya juga itu ya. Oke. Sorry. Seru lah pokoknya itu. Lini tengah bakal seru ya diadunya itu. Betul. Berarti dua pertandingan nanti malam yang mungkin sama-sama nonton kita ya. Sama-sama nonton. Mungkin fansnya Belanda juga banyak di Indonesia. Portugal dan Belgia juga banyak, dan mungkin ini akan menjadi dua pertandingan yang sangat dinanti sama fansnya yang ada di Indonesia. Berapapun hasilnya. Kita langsung saja ke
tembak. Tebak skor. Oke. Siapa dulu? Saya dulu atau dia dulu? Udah lama nih. Boleh kita sweet? Sweet lu. Sweetnya sweet Jepang dong. Oke. Sweet Jepang kita kan kekinian. Jadi ini mana? Mamang dulu. Oh saya Mamang ini dulu. namanya teh. Mamang dulu, mamang begini. Oke, pertandingan pertama antara Belanda melawan Ceko ini mungkin akan menjadi pertandingan pembuktian buat timnas Belanda bahwa timnas Belanda mungkin ini adalah pertandingan mengulang 50 tahun, Bung Abo. Wow. Lanjutan pertemuan 50 tahun yang lalu buat Belanda dan Ceko ini. Dan mungkin karena seperti tadi ulasannya Bung Abo, saya menyimak mungkin Belanda akan unggul atas Ceko. Ya, itu secara matematis ya. Ya. Kalau melihat susunan pemain, terus juga masa apa tadi penyisihannya juga Dan begitu istirahat, mulus oke. gitu kan. Ini Saya kita melihat ke situ. yakin Belanda menang dengan skor 2-0. Sama dia Keduluan kan? Salah saya ngasih kesempatan dia duluan. Oke. Kalau misalkan kita sama boleh? Boleh aja. Boleh aja. Boleh Saya aja. juga punya pemikiran seperti itu bahwa pertandingan malam ini Boleh nggak? boleh nggak? Saya nggak ngerti, kalau ngangguk aja nggak ngerti. Nah, Boleh. bersuara dong. Iya, karena kita duet maut. Ya kan? Boleh. Kalau sekarang waktunya kita sehati nih. Oke. Berarti sehati dalam hal Prediksi. skor. Saya juga sama. Malam 2-0. malam ini Belanda bisa mengukir kemenangan dengan skor 2-0. Oke. Portugal. Yang kedua nih, sama Belgia melawan Belgia. Portugal. Silahkan Bung Abu. Seru ini. 2-1. Menang Belgia. Belgia. Oke, saya 1-0 Mana? Belgia. Oke. Jadi Udah, tetap deal? 1. Oke, deal. Deal. Oke. Saya minum dulu ya. Oke. Takut besok kena muka ini. Enggak, bukan. Sebenarnya kalau Ronaldo memindahkan botol saja, saham bisa turun. 57 triliun. Oke. Ya? Kalau kita berdua minum ini, yang beli ini, banyak sekali. Banyak. Saya nggak berani nyebut karena. Oke, Bung Abo, terima kasih Sama-sama, ulasan Bung dan Uzo. prediksinya. Sampai ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Karena besok juga ada 2 pertandingan yang tidak kalah menarik. Sudah pasti. Terima kasih ulasannya dan terima kasih buat Super Soccer yang mendukung acara prediksi duet maut Piala Eropa ini, dan terima kasih buat all crew yang begadang dari pagi ini mereka. Luar biasa. Loyalitas tanpa batas. Iya. Terima kasih buat semuanya. Saya Bung Gus pamit. Dan Bung Abo juga pamit. Assalamualaikum Sampai ketemu warahmatullahi besok. wabarakatuh.